Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahum innahu huwas sami'ul alim. Al-Quran Surah Yusuf ayat 33 sampai 34. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ketika Nabi Yusuf diajak untuk ikut atau terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka Nabi Yusuf tidak berkenan ketika beliau diberitahu apabila tidak ikut serta dalam kemaksiatan atau tidak mau, maka akan dicari-cari kekurangannya sehingga pada akhirnya berujung akan dimasukkan penjara Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf menyampaikan, Rabbi, beliau melapor kepada Allah, ya Tuhanku, as-sijnu, adapun tahanan, aku di penjara, ahabbu, yaitu lebih menyukai siapa aku, ilayya bagiku, penjara lebih aku pilih, mimma yada'unani, dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu pakai ma, bukan man. Ma itu biasanya barang. Mimma, dari sesuatu, yada'unani, yang mempengaruhi siapa mereka mengajak nih kepada Nabi Yusuf, ilaihi, kepadanya, agar aku ikut serta dalam kemaksiatan itu, agar aku jatuh bersama-sama dalam kemaksiatan itu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, apabila Engkau tidak berkenan menjauhkan kami dari godaan itu, artinya bukan hendak menyalahkan Allah, tapi Nabi Yusuf meyakinkan kepada dirinya dan kepada orang lain bahwa yang bisa menjauhkan, yang bisa menyelamatkan, menghindarkan dari berbagai godaan syaitaniyah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia itu sekuat-kuatnya manusia, ada kalanya manusia itu kepleset. Kalau aku sampai kepleset kepada sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah, maka betul-betul menjadi siapa aku, minal jahilin, bagian atau termasuk orang-orang yang jahil. Jahil itu diberikan fasilitas berbentuk akal, pikiran, dan pilihan, kenapa masih jatuh juga. Itu namanya jahil. Fastajaba lahu rabbuhu, maka mengkabulkan, mengijabah lahu, bagi Nabi Yusuf, bermanfaat bagi Nabi Yusuf, rabbuhu, siapa pelindungnya Nabi Yusuf, yaitu pendidik, pelindung yang memenuhi segala kebutuhan Nabi Yusuf, itu namanya Rabb. Siapa Tuhannya Nabi Yusuf, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasarafa anhu kaidahunna innahu was-sami'ul alim. Dikabulkan doanya sesuai keinginan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf punya keinginan kuat menjauh dari kemaksiatan,
dikabulkan sesuai usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Sami, Maha mendengar, Allah itu Maha Alim. Lalu ini Rabbis Sijnu bukan berarti Nabi Yusuf itu senang ditahan. Bukan. Ini pilihan. Yang satu dimilih maksiat, yang satu tahanan. Pilih yang mana? Nabi Yusuf pilih lebih baik ditahan, dikucilkan, dan hidup dengan sederhana daripada harus melakukan maksiat. Bukan berarti surah Yusuf ayat 33, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya, Nabi Yusuf itu lebih suka kepada ditahan tanpa sebab. Itu satu. Keduanya, jangan sampai pemahamannya itu seperti, mohon maaf ya, tapi tidak semuanya. Pemahaman orang tasawuf. Pemahaman orang tasawuf ini dipahami bahwa Nabi Yusuf itu bahasanya, andai saja beliau bahasanya tidak Rabbis sijnu ahabbu ilayya, bahwa tahanan itu lebih bagus. Aku lebih memilih tahanan, tapi lebih memilih mestinya doanya itu bukan minta tahanan, tapi al-afiyatu. Adapun kesehatan, ahabbu yaitu lebih menyukai siapa aku, ilayya bagiku, la'ufiyat. Maka pasti disehatkan, diselamatkan siapa? Nabi Yusuf. Ini kan tinjauan, memang dalam penafsiran tuh bermacam-macam ya. Ada orang yang menafsirkan ayat dengan ayat, dengan hadis, maksudnya bagaimana Nabi menafsirkan, mempraktekkan, menetapkan tentang suatu ayat, menjelaskan, menjabarkan. Ada yang menafsirkan dari segi tasawuf. Nah, andai saja doanya Nabi Yusuf itu minta sehat atau selamat, pasti diselamatkan. Ini sebenarnya bisa dikatakan nyambung atau tidak nyambung. Karena Nabi Yusuf waktu itu yang dihadapkan pilihannya, kamu tuh pilih ngikut dengan kami bermaksiat atau lebih milih ditahan. Lalu beliau berdoa kepada Allah, lebih baik saya hidup sederhana, tapi tidak melakukan maksiat, lebih baik saya ditahan daripada saya harus jatuh kepada kemaksiatan atau sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf ini pertama berdoa dan berusaha menghindar dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, dan selalu beliau berusaha minta dibimbing oleh Allah kepada sesuatu hidayah yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna dukhul as-sijni mimma yuhibbu 'ala at-tahqiq wa huwa anna Yusuf alaihi salam lamma qala as-sijnu ahabbu ilayya aw Allahu ilayhi ya Yusuf anta habasta nafsaka haitsu qulta as-sijnu ahabbu ilayya walau qulta al-afiya ahabbu ilayya la'ufita. Jadi Nabi Yusuf itu lebih memilih dekat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harus terjerumus kepada sesuatu yang kurang baik. Nabi Yusuf dan Allah lebih tahu. Nabi Yusuf tentu lebih alim dari kita. Beliau minta sehat, minta selamat. Tapi dalam keadaan darurat kalau harus memilih, lebih baik beliau hidup sederhana, yang penting tidak melanggar hukum, kira-kira begitu. Waja'ala, dan di dalam penafsiran yang lain, waja'ala, dan menjadikan Allah, siapa Allah, al-habsah, kepada akhirnya berujung Nabi Yusuf ditahan itu, Allah ingin apa? Tadhiran, karena Allah ingin memuliakan, menjaga kesucian Nabi Yusuf, kebersihan keluarga Nabi Yusuf, tadhiran li Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
min hammihi bil mar'ati. Dari kemungkinan-kemungkinan eh, mengikuti atau terbesit untuk mengikuti bujukan atau hal-hal yang tidak baik dari pihak luar. Penjelasan seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 158 di sebelah kanan sampai 160 di sebelah kanan lagi ketika mencoba menafsirkan Al-Quran surah Yusuf ayat 33 sampai 35. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.